Total Bangun Persada. Menurut saya ini adalah one of the best ya perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan terus mengalami kenaikan. Sebelumnya, tahun lalu itu mereka membagikan dividen yang gila, gede banget. Nah, ini nanti kalau nggak salah minggu depan mereka akan melakukan RUPS. Nah, berapa proyeksi dividennya akan saya hitung juga di video kali ini. Jadi, video kali ini tentang laporan keuangan kuartal 1 dari TOTL dan juga tentang proyeksi dividen yang akan dibagikan. Jadi, tonton sampai selesai tentang TOTL. Jadi, check this out. TOTL labanya capai 15,46 per lembar atau senilai 53 miliar. Dibandingkan tahun lalu 30 miliar kuartal satunya. Aslinya ini masih belum yang terbaik karena yang terbaik di kuartal 1 sejak 2015 itu terdapat di 2018 yang capai 73 miliar. Gede banget. Dan itu termasuk income terbesar mereka sejak 2015 yaitu dicapai 2017. Secara total 245 miliar. Tapi sebelum ke sana, dengan adanya kuartal 1 53 ini sangatlah oke sih menurut saya. Udah oke, di atas stabil di atas 50, bagus banget. Setelah terakhir tahun lalu di kuartal keempat tuh bisa di atas 50. Sebelumnya sejak 2023 terus kita terakhir itu terjadi di 2021 kuartal 3. Setelah itu mereka tidak pernah dalam satu kuartal capai profit 50M lagi. Yang terakhir yaitu 2024 di kuartal 4 2023 itu sih. Oke, kita ulas laporan keuangan dari TOTL. Oke. TOTL Total Bangun Persada. Kemarin mereka tahun lalu ya, bentar kita ulas corporate action, mereka bagi dividen gede banget, 100 per lembar. Padahal tahun lalu 2022 itu labanya hanya 26 per lembar. Nah, sisanya itu ngambil dari kas. Nah, jadi kasnya di sini sangatlah turun ya, hanya 1 triliun dibandingkan akhir tahun karena ya udah buat bayar dividen itu tadi. Di sebelumnya lebih dari ini. Ini kasnya kalau kita hitung totalnya sama investasi jangka panjang kan 1,2 T. Ini dalam miliar tapi ini ribuan, jadi 1,2 T. Sedangkan market cap-nya itu di 1,6. Market cap dengan kasnya itu mirip, hampir mirip. Menurut saya itu hal yang oke. Terus ini utang-utangnya, utang berbunga mereka itu hanya ini, utang retensi jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu 30M. Udah itu bisa di cover. Kalau di total utangnya itu 2,3 secara total ya, 2,3 T. 2,3 let's say kalau mereka punya investasi jangka panjang 42M, kita total dulu. Terus tambah ini deposito yang dibatasi penggunaannya 173M. Ditambah investasi jangka panjang ini 231 tambah 1068. Totalnya 1,5. Ya masih dikit lah, kurang dikit. Tapi ini secara kesehatan perusahaannya sehat sih menurut saya. Oke, kita cek dulu ya kasnya. Kasnya 1T nominalnya. Oke, kasnya bentar. Kasnya not nomor 4. Nah, ini oke, nominalnya 1 triliun, jumlah depositonya 500 sendiri, 548. Tahun lalu juga akhir tahun lebih tepatnya itu juga 400, kecil tapi dibandingkan total kasnya juga termasuk gede. Tahun lalu itu senilai 65%. Kalau sekarang dibandingkan total omset total kasnya itu 51. Turun. Tapi secara komposisi masih mayoritas lah gitu. Nah, oke. Tuh kalau kita lihat nominalnya bunganya 3,25 sampai 6 untuk rupiah dan dolar 3,5 sampai 4,25. Harusnya ini mereka dapat penghasilan keuangannya lebih tinggi sih. Tuh. Ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 700M. Oke, 700M naik dibandingkan tahun lalu. Nah, ini pendapatannya mereka naiknya 200 miliar sendiri loh. Gede banget. Ya, 200 miliar. 818 sebelumnya 618.
dibagi 618. 32%, 2 digit dan masih 30-an. Ini gede banget ya menurut saya. Dan secara net, nah ini secara net income tuh perusahaan 52M. 52 tahun lalu 29. Ada kenaikan 23 miliar dan itu nilainya capai 79%. Ini drastis banget. Kalau kita bandingkan dengan omsetnya 52M ini dibagi dengan 818 ini 6% lah secara net. 6% nggak gede-gede amat. Oke. Tapi dengan konstruksi oke lah. Oke, terus laba kotor ini juga masih oke. Pendapatan lain-lain 16M. Oke, kita breakdown dulu pendapatan usahanya. Di note 30, nah ini. Jasa konstruksi dan pendapatan lainnya. Jasa konstruksi mereka 813 sendiri, sisanya 8 miliar itu dari pendapatan lainnya. Sewa properti, sewa peralatan. Kalau tahun lalu itu aslinya mereka dapat lagi, yaitu penjualan unit real estate. Tapi tahun ini mereka nggak ada. Tapi positifnya mereka bisa melampaui tahun lalu, which is good sih. Terus ya ini yang menarik di sini lain-lainnya apa ini saya kurang tahu ya. 455M, gede loh ini. Pendapatan jasa konstruksi pendapatan jasa konstruksi dari lain-lain. Berarti lain-lain nominalnya kecil di jumlah ya nominalnya 455 gitu sih. Kalau ini yang persentasenya di atas 10% kalau nggak salah. Pertamindo Investment Cakrawala 186M naik, sebelumnya hanya 40. Terus DNC Engineering Company 172M, sebelumnya 45. Ya, 22%, terus 21%. Oke. Bebannya, nah ini beban kontrak jasa konstruksi. Nah, ini bebannya 685, gede banget dari omset 6. Kalau tahun lalu bebannya 523 dibagi dengan omsetnya 612 itu 85%, gede banget bebannya. Tahun sekarang itu senilai 84 ya, nggak jauh beda, turun 1% doang. Masih gede sih, masih gede. Beban dari pendapatan jasa 1M, wah ini kecil banget. Sewa, pendapatan sewa, padahal di sini sewa-sewanya adanya kenaikan, which is good. Good sih menurut saya. 1,7 bebannya. Tahun lalu bahkan, nah ini tahun lalu beban sewanya itu 6M. Padahal pendapatan sewanya tahun lalu itu nggak ada 6M. 4M aja nggak ada, jadi minus ya, costnya gede. Perbaikan mungkin itu. Laba proyek Ventura bersama, nah ini mereka dapat tapi nggak gede, tahun lalu bilang lebih gede 7M. Pendapatan lain-lain, nah ini tadi ya bunga saya katakan lebih gede ya benar, dan juga mereka dapat laba selisih kurs tapi nggak gede-gede banget. Mungkin yang turun drastis di sini adalah hasil obligasi. Tahun lalu dapat obligasi 7M, tahun ini nggak dapat. Itu sih. Oke, itu hal yang oke sih. Menurut saya masih oke, masih bisa ditoleransi lah. Jadi itu kalau saya melihat masih bisa growth ini. Dan TOTL ini salah satu perusahaan yang menurut saya mengedepankan kualitas ya. Jadi ada beberapa memang kan customernya memang menjaga kualitas gitu. Dan itu spesifikasi dari TOTL. Oke, aktivitas operasi 339M. Aktivitas investasi mereka keluar 220 juta. Ya. Paling banyak itu beli aset tetap 712 juta. Kecil sih ini, kecil. Tahun lalu masih bisa 15M buat investasi jangka pendek, tahun ini nggak ada. Itu sih yang membuat tuh. Terus oke, udah itu. Kalau di total tahun lalu yang mereka keluarkan untuk dividen kan 100 ya. Bentar. 100 per lembar. 100 per lembar dikali jumlah lembarnya 3,41. 3,41 kali 100. Oh, bentar, sorry. Berarti 341 tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, udah ini. 3,4 miliar mereka bagi dividen tahun lalu. Padahal labanya hanya 173. Salah ini. Ini berarti kurang ini. Mereka bagi dividen tahun lalu 341M. Wow. Sedangkan dividen laba mereka hanya 173. Berarti 341 kurangi 173. Ada kas 100 miliar yang diambil.
Itu sih ada 100 miliar yang 168. Itu pun kalau dari kasnya semuanya dibagi, dari dividennya dibagikan. Berarti kalau kayak gini kemungkinan besar mereka ngerogoh kas itu gede banget di atas 168. Karena dari sini ekuitasnya bertambah dibandingkan tahun lalu ya. Ekuitasnya bertambah. Jadi adanya laba dari tahun lalu yang dimasukkan di sini belum ditentukan penurutannya. Saldo laba ini bertambah loh. Bertambah senilai 713 kurangi 661, bertambah 52 M. Jadi dari laba 173 itu kurangi 52 M. 173 kurangi 52, nah ini laba tahun lalu diambil 121, masih nambah lagi dari kas. Di hari kas ngambil berapa? 341 kurangi 121, ngambil 200 miliar. Ini yang diambil dari kas. That's why turun banget kasnya, dan itu resikonya ya. Nah, itu mungkin salah satu bentuk apresiasi TOTL kepada yang namanya investor sih, menurut saya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa dividen yang akan dibagikan? Nah, bisa dikatakan tahun lalu itu anomali banget 100. Tahun-tahun sebelumnya, nah kita lihat 2022 itu 25 per lembar. Berarti berdasarkan laba 2021. Nah, 2021 sorry. Bentar. 2022 25. Berarti berdasarkan laba 2021, benar. 2021. Kita lihat laba 2021 itu senilai 29, itu 25. Oke, berarti 25 dibagi 29,82, hasilnya 83%. Ini gede banget. Tapi tahun-tahun sebelumnya hanya 10. Ya, kalau kayak gini 2020 dia 10. 10 dibagi 31,93, 30%. 2019 juga 10 bagi 51,5, 19%, bahkan lebih kecil. Dan seterusnya, ini 10 terus. Nah, kalau saya melihat dividennya kemungkinan besar dengan melihat seperti ini ya, mereka bagi 30% dari total EPS tahun lalu itu udah hal yang oke, dan udah bisa dikatakan apa ya, sesuai dengan historikalnya. Jadi 50,64 kali 0,3. Nah, ini mereka akan bagi dividen minimal menurut saya ya, proyeksinya itu 15 per lembar. 15 per lembar. Kalau 15 per lembar dibagi 490, hasilnya adalah 3%. Karena menurut saya kalau bagi 100 lagi, gila, banyak banget kasnya yang diambil. Ya, banyak banget kasnya yang diambil. Kalau 100 per lembar lagi butuh 50 loh. 50 kita kalikan, 50 kali lembar yang ada 3,41. Ini dikali 10 pangkat 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini 170 miliar yang diambil. Ya kasnya masih banyak. Kasnya kan ada 1 triliun. Kan nggak gede-gede banget. Ya benar. Tapi ini hal yang jangan dilakukan sering terus menerus. Karena kalau hal ini terus menerus, ada hal yang kurang oke dari TOTL kalau kayak gitu. Berarti apa? Ya, berarti mungkin mereka sudah bingung gimana melakukan yang namanya ekspansi. Nah, itu hal yang menurut saya as a business itu kurang oke. Gitu. Jadi menurut saya proyeksinya bagi dividen 30% dari DPR itu udah dari EPS itu udah oke sih. Kita hitung lagi, yaitu 50,64 kali 0,3 itu 15. Kalau 15 secara yield memang nggak oke. Hanya senilai 3%. Nah, harusnya ini pasti kalau bagi hanya 30%, ini pasti akan direspon masyarakat jelek. Kecil lah dan lain-lain. Karena berlatar belakang kemarin bagi dividen yang jumbo banget. Nah, itu bisa menjadi opportunity. Kenapa? Kalau kita lihat di sini PBV mereka itu masih di bawah 1 loh, 0,8. Dan itu termasuk kecil dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, secara PBV dan secara PE kalau kita lihat balance sheet udah, nah ini PE-nya ini mereka berada di 36. Ini termasuk gede sih PE-nya. Udah sempat naik. Dan ya sebelumnya bahkan lebih gede-gede lagi. Jadi based on PE menurut saya ini termasuk murah perusahaannya. Nah, yang menarik di sini adalah di Stockbit mereka hanya menghargai wajar 600 miliar. Hanya 600 miliar. Sedangkan market cap sekarang 1,6. Jadi secara harga ini aslinya sudah over value. Gitu. Nah, kalau kita lihat RUPS mereka itu terjadi di 14 Mei.
14 Mei itu hari Selasa minggu depan. Besok Senin perdagangan mulai lagi, hari Selasa minggu depan mereka RUPS. Jadi menurut saya bagi dividen 30 dari EPS itu udah sangat bagus sih. Kalau nggak bagi dividen, nah itu baru kita respon jelek, itu sangatlah wajar. Tapi 30 udah worth it, udah oke banget. Kalau bagi dividen lagi, yaitu opportunity, itu bisa dikatakan durian runtuh, tapi as a long itu kurang oke dan bisa menjadi sinyal negatif untuk perusahaan. Apakah perusahaan ini nggak bisa expand lagi dan bingung untuk melakukan expand lagi? Nah itu perlu dipertanyakan ke manajemen. Jadi itu mungkin yang bisa saya share tentang TOTL. Menurut saya kesimpulannya, perusahaan ini punya kesehatan yang oke, masih bisa growth dan punya spesifikasi yang beda, yaitu lebih ke quantity dari proyek-proyeknya. Itu yang mereka kedepankan. Jadi itu punya kas yang gede juga. Dan tahun lalu bagi dividen jumbo itu adalah sebuah anomali. Kalau mereka bagi dividen 30% dari laba, itu sudah hal yang bagus dan ada hal yang wajar dan make sense gitu. Tapi kalau bagi dividen jumbo lagi, itu opportunity buat kita yang sudah mempunyai karena dapat durian runtuh, tapi secara as a long, saya ulangi lagi, itu menjadi salah satu indikasi yang kurang oke. Apakah manajemen mulai bingung untuk ekspansi? Nah, tapi kalau mereka 30% dan respon bagi dividen 30% tapi respon dari masyarakat jelek, nah itu opportunity buat kita untuk koleksi saham bagus di harga yang murah. Jadi itu semoga bermanfaat, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.